Shalom saudara, selamat pagi. Bagaimana kabarnya? Saya percaya karena saudara adalah kekasih-kekasih Tuhan. Saudara pasti dipelihara, dijaga, dilindungi, disertai, bahkan diberkati oleh Tuhan Yesus. Amin saudara. Mari kita satu dalam doa menyambut renungan di pagi ini. Tuhan, betapa kami penuh syukur dan merasa sangat berbahagia menjadi anak-anak Tuhan yang Engkau kasihi. Itu sebabnya ya Tuhan, kami selalu rindu setiap pagi mendengar suara gembala, yaitu berita firman yang disampaikan kepada kami untuk meneguhkan iman kami. Kami siap menerimanya dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Nah saudara, tema renungan pagi hari ini yaitu jangan sampai kita merasa kecil hati, ya. Jangan berkecil hati, begitu kira-kira ya. Nah saudara-saudara, terambil dari Nehemia 2 ayat 20. Aku menjawab mereka, kataku, Allah semesta alam, dialah yang membuat kami berhasil. Kami, hamba-hambanya, telah siap untuk membangun, tetapi kamu tak punya bagian atau hak dan tidak akan diingat di Yerusalem. Nehemia 2 ayat 20. Nah saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, untuk membangun sebuah rumah, maka diperlukan berbagai persiapan seperti dana, material, dan tenaga. Namun kesiapan tersebut belumlah cukup, sebab kita dapat menjumpai berbagai hambatan yang dapat membuat kita berkecil hati. Bila kita tidak memiliki keyakinan dalam membangun rumah, saudara, maka rumah itu tidak akan dapat dibangun jika menemui berbagai hambatan. Nah saudara, berbagai hinaan diterima Nehemia ketika ia hendak kembali ke Yerusalem untuk membangun tembok yang sudah rusak. Tetapi bukannya berkecil hati, ia dan orang-orang Yahudi justru semakin teguh dalam pekerjaan pembangunan tersebut, walaupun dia dihina-hina oleh orang-orang yang tidak seiman. Nah, bahkan dilecehkan oleh mereka. Nah, saudara, dari keteguhan hatinya itu, kita dapat melihat beberapa hal. Yang pertama, Nehemia mendasarkan pembangunan itu pada keyakinan bahwa Tuhan Allah menyertai pembangunan tersebut. Ia tidak merasa diri mampu melakukan sendiri, tetapi hanya karena pertolongan Tuhan saja mereka dapat berhasil dalam pembangunan tembok Yerusalem. Yang kedua, saudara, keyakinannya itu juga disertai dengan kesiapan mereka untuk membangun. Nehemia menunjukkan kesadaran bahwa dalam keyakinan kepada Allah juga diperlukan adanya usaha yang harus dilakukan. Hal itu ditunjukkannya dengan mempersiapkan dan merencanakan segala sesuatunya untuk pembangunan. Saudara, Nehemia menunjukkan bahwa keyakinan akan sia-sia adanya tanpa kesiapan diri, begitu pula sebaliknya. Keyakinan yang disertai dengan kesiapan akan menguatkan hati kita untuk terus melangkah maju sekalipun menghadapi berbagai hambatan. Karena Allah akan menyertai setiap usaha yang dilakukan umatnya yang bersandar kepadanya. Akhirnya saya tutup dengan kalimat ini, saudaraku. Persiapkanlah segala sesuatunya dan yakinlah kepada pertolongannya. Nah saudaraku yang kekasih, akhirnya Nehemia berhasil kembali membangun tembok Yerusalem yang telah rusak menjadi baru lagi.
Segala hormat pujian bagi Tuhan Allah Nehemia, yaitu Bapa kita di sorga, dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Kita satu dalam doa. Tuhan, ketika kami sedang membangun apapun di bumi ini, entah itu membangun rumah, membangun keluarga, membangun usaha, membangun masa depan, membangun rohani kami harus mempunyai keyakinan dan kesiapan agar supaya apa yang kami rencanakan akhirnya terwujud nyata. Kalau itu terjadi bukan karena kuat dan gagah kami, tetapi semata-mata karena kasih dan anugerah Tuhan. Ajar kami mempunyai suatu keyakinan teguh tanpa kami merasa kecewa, lalu berkecil hati, lalu merasa kalah. Ketika kami sedang melakukan pembangunan, ternyata hambatan-hambatan datang. Olokan-olokan orang, hinaan-hinaan orang yang melecehkan kami, bahwa apa yang kami perbuat itu nanti toh akan sia-sia, kata mereka. Tidak akan ada wujudnya, kata mereka. Siapa kamu? Kamu tidak ada daya, dan sebagainya. Lewat hinaan-hinaan cercaan ini Tuhan, ajar kami tidak memandang kepada itu, tetapi memandang kepada kebesaran Tuhan yang akan menyertai dan memberkati kami sehingga kami mampu membangun, karena Tuhanlah yang membangun. Terima kasih banyak Bapa. Ampunilah kami apabila kami gampang sekali kecewa, putus asa, berkecil hati. Terima kasih banyak Bapa. Segala pujian bagi Engkau. Kini kami menyerahkan hidup kami sepanjang hari ini, aktivitas kami Tuhan buka jalan dan berkati. Semua anak-anak kami dalam segala urusan masing-masing, Tuhan jaga, lindungi, pelihara, dan berikan mereka kesuksesan. Jemaat-jemaat yang masih sakit, kiranya tangan Tuhan menjamah mereka, meneguhkan iman mereka, menyembuhkan mereka semuanya. Inilah doa yang kami panjatkan demi nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Nah saudaraku, tetap semangat, sampai berjumpa esok hari. Shalom.